lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Sekarang tanggal 9. Jamal Hadir. Aam Hadir Pak. Maidi Hadir. Romi Hadir. Alka. Hadir. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga yang hadir pada hari ini dapat mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya, yaitu tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada berapa sifat wajib Allah? 20. Ada 20. Gimana? Sudah dihafalkan belum? Ya. Sudah ya? Ayo silakan kita baca bersama-sama. Wujud tidak baqa mukhallaqatu lil hawadisi yamu bi nafsi fahdaniyah Qudrat irodat ilmul ayat Sarabasor kalam qadiron muridan aliman hayyan sawi'an basiran mutakalliman. Ayo, belum hafal semua ternyata. Itu tolong dihafalkan ya. ya. Sekarang coba ngulang sebentar. Wujud, apa yang dimaksud wujud? Wujud artinya apa? Ada. Apa artinya? Ada. Terus kalau kidam apa? Terdahulu. Nah, terdahulu. Itu tolong dihafalkan ya. Tuh, sifat wajib Allah ada 20. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya, sifat jaiz artinya boleh. Maka dengan kekuasaannya Allah berkehendak apapun yang menurut akal boleh atau tidak boleh. Jadi sifat jaiz bagi Allah yaitu sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada, boleh pasti atau boleh tidak pasti, boleh melakukan atau boleh tidak melakukan. Sifat jaiz ada berapa? 20. Itu kan sifat wajib. Kalau sifat jaiz ini beda lagi. Sifat jaiz cuma ada satu. Itu apa? Kalian tahu nggak? Ya Allah. Cuma ada satu. Tuh. Fi'lu Ya Allah. kulli
mungkinin au tarkuhu tarkuhu. Nah, apa maksudnya? Yaitu artinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Maksudnya, meskipun Allah Subhanahu wa taala bebas berkehendak, tetapi ketika menciptakan sesuatu bukan berarti dilakukannya dengan sia-sia atau dengan percuma atau tidak bermanfaat. Penciptaan yang Allah lakukan itu bukan merupakan sebuah kewajiban. Kalau dimaknakan sebagai sebuah kewajiban, maka berarti mempunyai kelemahan dong, ya. Dari Syekh Tahir Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idalil Aqidah Al-Islamiyah menjelaskan makna dari sifat ini. Menurut beliau, sifat jaiz bagi Allah adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya, seperti dijadikannya manusia itu kaya atau miskin, terus sehat atau sakit, terus ganteng atau jelek, cantik atau jelek, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab Ia memiliki sifat apa? Sifat kudrat. Apa artinya kudrat? Apa kemarin? Kudrat artinya kuasa. Dan iradat apa? Berkehendak. Maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi terserah Allah. Salah satu sifat jaiz bagi Allah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sifat jaiz Allah itu hanya ada satu, yaitu apa? Fi'lu kulli mungkinin al-tarkuhu. Artinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin atas izin Allah. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini di buku ada 10 ya. Apabila seseorang beriman kepada sifat-sifat Allah dengan benar, dengan yakin, dengan tekun, tentu harus ada pembuktiannya. Apa saja pembuktiannya? Pembuktiannya itu dalam bentuk perilaku, tindakan. Contohnya seperti perilaku terpuji yang sesuai dengan keimanan kepada sifat-sifat Allah. Ada berapa tadi sifat wajibnya? 20. Sifat terpuji yang sesuai dengan keimanan sifat-sifat wajib Allah, contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu hanya akan menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, tidak menduakannya, tidak menyembah selain Allah. Yang kedua,
tidak mempunyai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya tersirat dalam hati karena Dia Maha mendengar terhadap segala sesuatu. Jadi ketika sampean memikirkan sesuatu tapi tidak terucap, itu Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, berusaha dan menjaga diri agar tidak sombong dalam hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala yang pantas menyandang gelar sombong. Jadi kita sebagai umat manusia itu tidak boleh sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani sifat-sifat Allah membuat manusia menjadi suci dan benar. Jadi kalau kita iman kepada sifat-sifat Allah itu, maka kita akan suci dan benar. Maksudnya tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik. Yang kelima, mengimani sifat wajib Allah dapat membuat hati orang-orang yang beriman menjadi tenang, terisi dengan kepuasan dan optimis untuk menghadapi masa depan. Jadi dalam hati kita itu tidak kosong, tidak ada sesuatu yang mengganggu gitu, seperti pacar atau apa. Terus yang keenam, yaitu dengan mengimani sifat wajib Allah, kita tidak bakal putus asa atau patah hati dengan keadaan yang dihadapi. Yang tujuh, mengimani sifat wajib Allah dapat membuat keberanian dalam diri manusia. Maksudnya ini ya, tidak takut mati, karena yang menyatakan bahwa tidak ada orang lain selain Allah yang memiliki ketentuan atas kematian seseorang. Misalnya Medi membunuh Alka. Nah, tapi kalau Allah belum berkehendak, maka si Alka ini belum mati walaupun terdapat 1000 tusukan di dadanya. Terus yang kedelapan, mengimani sifat wajib Allah dapat mengembangkan sikap cinta damai, sikap adil antar sesama manusia, terus menghalau rasa cemburu, terus dengki, iri hati, dan lain-lain. Terus yang kesembilan, mengimani sifat wajib Allah dapat berpengaruh, yaitu membuat manusia menjadi taat dan patuh akan hukum-hukum Allah. Jadi ketika kita sudah iman, benar-benar iman kepada sifat-sifat Allah, maka kita akan takut akan larangan-larangan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Itu sudah pasti kalau kita sudah benar-benar iman kepada sifat-sifat wajib Allah. Terus yang terakhir, yang ke-10, yaitu jika kita memiliki iman kepada sifat wajib Allah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan berpengaruh besar, karena keimanan menjadi aspek yang pertama dan yang penting untuk menjadikan seseorang muslim itu menjadi seseorang muslim yang sejati ya. Jadi muslim berarti kepatuhan, ketaatan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan kepada Allah tidak akan mungkin tumbuh dalam diri seseorang jika ia tidak mempunyai rasa iman terhadap Tuhan itu sendiri. Seperti dalam kalimat tauhid atau ilmu tauhid ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai rasa iman kepada Tuhan, maka kita bukan muslim sejati namanya. Terus atau dengan kata lain, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari penjelasan Bapak tadi? Baik, untuk tugas-tugas yang minggu kemarin sudah selesai belum tentang itu apa?
menggolongkan sifat-sifat wajib Allah. Kan sifat-sifat wajib Allah kemarin terbagi menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, golongan salbiyah, golongan ma'ani, dan golongan ma'anawiyah. Itu nanti tolong dikumpulkan ya. Baik. Mungkin itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita belajar pada hari ini bermanfaat dan jadi berkah. Silakan ketua kelas yang berdoa. Subhanallah. Allahumma bihamdik asyhadu an la